Yo konnichiwa semuanya. Selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Jadi di video kali ini kita akan ngelanjutin pembahasan manhwa yang berjudul Gak Ngapa-Ngapai dan Menjadi Overpower. Sebelum mulai ke videonya, buat kalian semua yang mau Mimin semakin semangat buat uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar kalian. Sebagai bentuk apresiasi dari kalian, karena semakin ramai interaksi dalam video ini, sudah pasti bakal bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuman emoticon. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk, gas ke videonya. Lanjutin part sebelumnya, di mana Mr. Wang telah berhasil mengalahkan Juexin. Mr. Wang melanjutkan acara pernikahannya dengan Ye Linlang, dan membawa Ye Linlang pergi ke dinasti Spirit Sword-nya. Terlihatlah saat itu, orang-orang menyambut kedatangan Mr. Wang di dinasti Spirit Sword, dengan memberi hormat kepada leluhur mereka. Di tengah sambutan itu, para tetua dari sekte Spirit Sword terpukau dengan tamu yang datang ke upacara pernikahan leluhurnya. Bahkan sekte-sekte yang terkenal juga mengirimkan perwakilan pada pernikahan leluhur mereka. Nah, di tengah perbincangan mereka berdua saat itu, Master Sekte pun memarahi mereka berdua dan meminta mereka untuk segera membantu Master Sekte untuk menyambut semua tamu yang tiada datang. Sehingga dua tetua sekte Spirit Sword seketika panik ketika dimarahi oleh Master Sekte. Di sisi lain, di tengah acara penyambutan kedatangan Mr. Wang dan Ye Linlang, ada seseorang yang sedang menunggu di dalam aula, yang merupakan perwakilan dari sekte Jinku yang bermana si Tuao. Bukannya senang-senang dan menikmati jamuan pernikahannya si Mr. Wang. Ni orang malah menghina-hina Mr. Wang dan calon istrinya yaitu Ye Linlang. Dibilangnya lah kalau si Mr. Wang jelek lah, Ye Linlang jelek lah, Mr. Wang orang tidak berguna lah. Banyaklah pokoknya hinaan Mr. Wang dan Ye Linlang kepada para tetua yang sedang bersamanya saat itu. Tentu saja Zixuan tidak terima leluhurnya itu dicaci maki, sehingga dia saat itu ingin menghajar si Tuao. Tetapi hal itu dicegah oleh Chang Feng, karena tingkat kultivasi Zixuan terlalu jauh dibandingkan si Tuao, yang berada di ranah Great Emperor. Nah, di tengah perbincangan mereka waktu itu, Mr. Wang pun muncul didampingi oleh istrinya, dan diikuti oleh King Yao. Di sini, para tamu terhormat yang lain merasa terpukau dengan tampang Mr. Wang dan juga Ye Linlang. Sehingga mereka berpikir Mr. Wang dan Ye Linlang adalah pasangan yang cocok. Tapi beda dengan si Tuao ini. Bukannya menyambut Mr. Wang dengan kata-kata yang bagus, ini anak malah ngajak Ye Linlang untuk menikah sama dia aja. Dan menyuruh Ye Linlang untuk meninggalkan Mr. Wang. Hohoho, nggak senang dong Ye Linlang dengar itu. Siapa coba yang mau menikah dengan orang asing, sok asik, sok ganteng lagi. Tapi di sini Ye Linlang mencoba untuk sabar dan menyuruh si Tuao untuk pergi meninggalkan dinasti Spirit Sword. Kalau untuk Mr. Wang, dia hanya memantau saja sambil mendengarkan apa perbincangan si Tuao kepada istrinya saat itu. Nah, mendengar penolakan dari Ye Linlang, ini orang bukannya nurut dan malah makin memperkeruh suasananya. Dia malah maksa Ye Linlang untuk menikah saja dengan dirinya dan berjanji kalau Ye Linlang mau nikah dengan si Tuao akan membantu Ye Linlang melawan sekte Xuan Yue. Dan gak hanya sampai di situ aja. Para ajudan dari si Tuao di sini malah mendukung si Tuao dan meminta Ye Linlang untuk menikah saja kepada si Tuao. Hohoho. Gak terima lah Mr. Wang istrinya diganggu terus-menerus seperti itu. Satu kali oke lah dibiarin. Tapi kalau sampai 2 kali tetap maksa, tentu saja Mr. Wang bakal marah. Mr. Wang pun saat itu sampai bilang kalau dia tidak peduli si Tuao itu siapa, dia akan berjanji akan membunuh si Tuao saat itu juga. Tidak terima dong si Tuao dihina seperti itu. Sehingga si Tuao langsung mengajak duel 1 lawan 1 si Mr. Wang. Siapa yang menang di duel itu, dia akan menjadi pengantin pria dari Ye Linlang saat itu juga. Tertantanglah Mr. Wang saat itu. Sehingga dia pun sekali lagi setuju untuk mempertaruhkan Ye Linlang sebagai taruhannya. Kalau sebelumnya Ye Linlang dipertaruhkan dengan almarhum Tieyi dan Yunqi, kali ini bakal ditaruhin ke calon almarhum si Tuao. Jadi kita kasih label kematian dulu sama calon mayat kita kali ini. Nah, setelah persetujuan itu, keluarlah Mr. Wang dan si Tuao dari aula pernikahannya si Mr. Wang. Terlihatlah mereka berdua yang sedang bersiap untuk memulai duel hingga mati mereka. Di sini, si Tuao mengeluarkan sebuah seluring bambu sebagai senjata utamanya. Melihat senjata yang digunakan si Tuao, Mr. Wang pun tersenyum. Karena dia bisa mendapatkan senjata bagus kalau pertarungannya dengan si Tuao selesai nanti. Mr. Wang pun bilang ke si Tuao, kalau si Tuao mati saat itu, Mr. Wang akan mengambil senjata yang dipakai si Tuao saat itu sebagai hadiah pernikahannya. Mendengar hal itu, si Tuao hanya tersenyum dan bersiap menggunakan seluringnya itu untuk membunuh Mr. Wang. Dan benar aja, ketika si Tuao menggunakan senjatanya itu,
gelombang suara berbentuk naga muncul dan bergerak cepat ke arah Mr. Wang. Nggak hanya sampai di situ, bahkan orang-orang yang berada di sekitar pertarungan itu juga terkena dampak akibat mendengar suara musik yang dikeluarkan oleh si Tuao. Tapi, Mr. Wang tidak mendapatkan efek apapun dengan serangan yang diberikan oleh si Tuao, yang ngebuat si Tuao saat itu langsung kena mental. Kenapa tidak? Karena menurut si Tuao, kekuatan yang dia keluarkan saat ini, bahkan bisa tingkat supreme, tidak mungkin tidak terpengaruh dengan alunan lagu yang ia mainkan. Tapi itu malah tidak mendapatkan efek apapun kepada Mr. Wang. Sehingga si Tuao saat itu bertanya-tanya, berada di tingkat kultivasi apa lawannya saat ini. Sedang di sisi lain, Mr. Wang pun tersenyum melihat si Tuao yang kena mental saat itu. Sehingga Mr. Wang langsung mengangkat pedangnya dan bersiap menggunakan teknik pedangnya untuk membunuh si Tuao. Setelah persiapan selesai, Mr. Wang menebaskan pedangnya itu ke arah si Tuao, yang ngebuat sebuah aura pedang yang sangat besar, sehingga si Tuao tidak dapat menghindari serangan yang dilancarkan oleh Mr. Wang. Si Tuao pun mati saat itu, sehingga Mr. Wang adalah pemenangnya. Di sini, Mr. Wang pun bilang ke orang-orang yang ada di pesta pernikahannya, kalau ada lagi yang berani mengganggu acara pentingnya Mr. Wang saat itu, dia pasti akan langsung membunuh orang yang membuat kekacauan tersebut. Melihat hal itu, seluruh perwakilan dari Istana Jin Kue jadi panik, karena mereka tidak menyangka putra mahkota dari Istana Jin Kue bisa mati seperti itu. Nah, di tengah kekhawatiran orang-orang dari Istana Jin Kue, Master Sekte muncul dan meminta mereka untuk tidak panik. Karena walaupun telah terjadi pertarungan seperti tadi, acara pernikahan Mr. Wang masih tetap berlanjut. Sehingga Master Sekte meminta seluruh perwakilan sekte lain untuk lanjut makan dan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Tapi, di tengah perkataan Master Sekte saat itu, dia aslinya juga khawatir dengan keadaan dinasti Spirit Sword-nya. Karena tingkah bodoh dari si Tuao yang berani menantang leluhur mereka. Master Sekte yakin bahwa Istana Jin Kue akan merah besar kepada dinasti Spirit Sword. Beberapa saat kemudian, setelah keributan selesai, acara pernikahannya Mr. Wang pun dilanjutkan. Sehingga mereka berdua saat itu berdiri di tengah aula pernikahan. Mr. Wang tersenyum senang saat itu, karena melihat paras cantik nan aduhai dari sang permaisuri. Nah, di tengah lamunannya Mr. Wang, Qing Yao muncul untuk memulai acara sucinya Mr. Wang untuk acara pertama. Qing Yao meminta kedua pasangan pengantin untuk memberi hormat kepada langit dan bumi, yang ngebuat Mr. Wang dan Ye Linlang langsung menurutinya. Dan untuk kedua, Qing Yao meminta kedua pasangan untuk memberi hormat kepada kedua orang tua mereka. Tapi, menyadari kedua orang tua tidak hadir saat itu, Qing Yao seketika jadi panik. Sehingga, Qing Yao saat itu mencari cara agar acara penghormatan kedua orang tua mempelai diganti ke hal lain. Dan setelah kepikiran idenya, Qing Yao meminta kedua pasangan untuk saling memberi hormat satu sama lain. Dan menyuruh mereka berdua untuk langsung masuk ke kamar pengantin. Mendengar hal itu, Ye Linlang dan Mr. Wang tidak bisa berkata apa-apa. Ya, apa yang mau dibuat lagi? Karena memang tidak ada perwakilan dari kedua pasangan pengantin. Mr. Wang dan Ye Linlang hanya bisa menerima keadaan saja. Ya karena acara sakral saling hormat sudah selesai. Mr. Wang langsung ngajak si permaisuri untuk pergi ke kamar pengantin untuk memulai ritual malam pertama mereka. Sesampainya di kamar, mulailah adegan-adegan malu-malu kucing dari Ye Linlang dan Mr. Wang yang sudah tidak tahan untuk segera adu mekanik. Di tengah godaan-godaan itu, Ye Linlang yang sedang malu-malu bilang kalau dia sudah diberitahu oleh Grand Advisor tentang apa yang harus dilakukan di malam pertama. Mendengar hal itu, Mr. Wang jadi senang. Dia pun berterima kasih kepada Grand Advisor karena telah membantu dirinya di situasi seperti ini. Nah, di sini, Ye Linlang langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur, sehingga Mr. Wang yang sudah tidak tahan langsung membuka bajunya dan lompat ke atas kasur. Di tengah adu mekanik masternya, sistem malah muncul dan mengintip hal itu dari kejauhan. Dia pun bilang bahwa adegan yang dilakukan oleh masternya itu sangatlah mendebarkan. Menyadari hal itu, Mr. Wang langsung melempar sesuatu kepada sistem dan menyuruhnya untuk keluar dan memintanya untuk tidak mengintip dirinya yang sedang adu mekanik. Mendengar hal itu, si sistem jadi sedih karena dia saat itu hanya ingin memastikan kalau tugasnya sudah selesai atau belum. Tak hanya sampai di situ aja. Di tengah adu mekanik Mr. Wang dengan permaisuri, terlihatlah Chang Feng sedang mengendap-endap untuk mengintip leluhurnya. Di tengah langkah diam-diamnya saat itu, Chang Feng malah ketemu dengan Master Sekte yang juga ingin mengintip leluhur mereka yang sedang adu mekanik. Chang Feng pun nanya,
Apa yang dilakukan Master Sekte di saat seperti itu? Master Sekte di sini ngejelasin bahwa malam pengantin seorang ahli di ranah Great Emperor adalah momen langka selama ribuan tahun. Jika dia bisa menyerap sedikit kesempatan itu akan membantu peningkatkan kultivasi dirinya. Ngendegar hal itu, Chang Feng pun tersenyum. Dia pun ikut setuju dengan pernyataan Master Sekte dan mengajaknya untuk bekerja sama. Tapi sayangnya, di tengah mereka sedang bersembunyi saat itu, Qing Yao pun muncul bersama dengan palu raksasa miliknya. Dia pun bertanya, apa yang sedang Master Sekte dan Chang Feng lakukan di tempat seperti itu? Melihat keberadaan Qing Yao, mereka berdua pun jadi panik. Mereka pun bilang bahwa apa yang sedang mereka lakukan saat itu tidak seperti yang Qing Yao pikirkan. Qing Yao pun tidak peduli dan langsung memukul mereka berdua untuk pergi dari tempat itu. Setelah ngelakuin hal itu, Qing Yao melihat ke arah kamar pengantin Mr. Wang dan berpikir, kalau saja dia di posisi permaisuri, dia pasti orang yang sangat beruntung. Di tengah lamunannya Qing Yao, muncul aura Phoenix dan naga biru saat itu, yang menandakan proses penyatuan kekuatan Ye Linlang dan Mr. Wang telah berhasil. Melihat hal itu, Qing Yao jadi terpukau, karena baru pertama kali dirinya melihat kejadian seperti itu secara langsung. Keesokan paginya, tiba-tiba, terdengar suara lonceng jiwa berbunyi, yang ngebuat orang-orang dari dinasti Spirit Sword berkumpul di aula. Di sini, Master Sekte marah-marah, karena ada yang membunyikan lonceng tersebut. Karena sesuai dengan peraturan dinasti mereka. Hanya karena ancaman besarlah yang memperbolehkan mereka untuk membunyikan lonceng itu. Master Sekte pun langsung menghadap ke Mr. Wang dan permaisuri Ye Linlang dan meminta maaf kepada mereka berdua karena telah mengganggu istirahat mereka berdua yang disebabkan oleh suara lonceng jiwa yang berbunyi saat itu. Mr. Wang pun meminta Master Sekte untuk tidak khawatir karena dirinya lah yang menyembunyikan lonceng jiwa itu secara sengaja. Mendengar hal itu, Master Sekte jadi mengerti keadaannya. Yang ngebuat Master Sekte bertanya, apa tujuan leluhurnya itu membunyikan lonceng jiwa? Mr. Wang pun jelasin bahwa tujuannya membunyikan lonceng itu untuk mengumpulkan semua orang dari dinasti Spirit Sword dan akan memberi sila hadiah yang dijanjikannya karena telah membantu pernikahannya berjalan lancar. Mr. Wang pun menunjuk ke arah peti harta yang ada di depannya dan menyuruh Master Sekte membaginya dengan rata. Melihat hal itu, Master Sekte jadi terharu. Dia tidak menyangka seleluhurnya itu adalah orang yang sangat baik dan kaya raya. Dan untuk alasan kedua, Mr. Wang meminta Master Sekte untuk memilih beberapa murid yang memiliki bakat. Karena Mr. Wang mau mengambil murid agar bisa dirinya latih secara langsung. Mendengar permintaan itu, Master Sekte langsung mematuhinya. Dia pun meminta Mr. Wang untuk tenang, karena dia akan membawakan orang yang paling berbakat yang ada di dinasti Spirit Sword mereka. Setelah mengatakan hal itu, Master Sekte langsung pergi untuk melaksanakan perintah dari Mr. Wang. Nah, di saat Master Sekte sudah pergi, Ye Linlang yang masih teringat kenikmatan tadi malam, masih belum merasa puas. Dia pun meminta Mr. Wang untuk melakukannya lagi malam itu, agar dirinya bisa meningkatkan tingkat kultivasinya, hingga ke ranah Immortal King tingkat menengah. Mendengar hal itu, Mr. Wang langsung setuju, dan bahkan, dia berjanji akan memberi Ye Linlang pelatihan khusus dan membimbingnya dengan tangannya Mr. Wang sendiri. Mendengar hal itu, Ye Linlang jadi senang. Dia pun jadi tidak sabar dengan apa yang akan terjadi nanti malam. Mendengar perbincangan antara Mr. Wang dan Ye Linlang, Qing Yao jadi tersipu malu. Dia pun bertanya-tanya, apakah dirinya boleh mendengar obrolan seperti itu. Beberapa saat kemudian, Master Sekte pun muncul dan membawa orang-orang berbakat dari sekte Spirit Sword mereka. Melihat hal itu, Mr. Wang pun terkejut, karena ternyata orang-orang yang dibawa oleh Master Sekte saat itu adalah para tetua sekte yang ada di dinasti Spirit Sword. Mr. Wang pun nanya, kenapa Master Sekte ngebawa para tetua sebagai orang berbakat yang ada di Spirit Sword? Master Sekte pun jelasin, kalau orang-orang yang berbakat di dinasti mereka akan menjadi tetua di dinasti Spirit Sword. Sehingga itulah yang membedakan antara orang biasa dan orang yang memiliki bakat. Mendengar informasi itu, Mr. Wang jadi paham situasinya. Sehingga Mr. Wang tidak menanyakan hal lain dan langsung mengecek bakat para tetua itu satu persatu. Dan chapter kali ini ditutup sampai di sini aja. Oke lah, sampai di sini saja alur cerita dari nggak ngapa-ngapai dan menjadi overpower. Sampai jumpa di video selanjutnya.